Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dari kelas PR 24B. Di sini kami untuk memenuhi tugas Customer Relationship Management. Jadi kami mau sedikit wawancara, saya tanya sedikit mengenai UMKM Ibu. Kamu deh. Ibu bisa diceritakan nggak bagaimana awal mulai Ibu memutuskan untuk membangun usaha ini? Pertama terima kasih karena Kakak udah memilih kedai Aiman ini untuk wawancara kliennya ya. Jadi waktu berdiri ini tuh udah sekitar 3 tahun lah gitu. Awalnya tuh jualannya bukan kue Padang, jadi macam-macam lah, ada donat, ada segala macam. Terus seiring perkembangan, saya juga ngisi di Bazar Car Free Day. Ternyata peminatnya tuh banyak yang kue daerah. Jadilah saya jualan mamang, terus kue Padang ini, rape, lapis, seperti itu. Peminatnya banyak lah gitu. Aku izin ke pertanyaan selanjutnya ya. Mengapa memilih menjual produk atau jasa tersebut dibandingkan usaha lainnya? Karena kue Padang ini masih jarang dijual di pasaran gitu. Kalau seperti donat, bolu ini sebenarnya sih tambahan ya gitu. Kalau yang utama sih kue Padang ini seperti yang di banner ini gitu. Jadi karena peminatnya banyak tapi yang jual masih jarang, terus kita ngelihat lah animenya tuh terutama di Bazar Car Free Day itu ya, tiap hari Minggu itu peminatnya banyak gitu. Pada bilang wah ini masih jarang nih gitu. Jadi makanya kita memutuskan jualan. Menurut Ibu, apa yang membuat usaha ini berbeda dari jenis usaha lainnya? Karena jenis makanannya yang berbeda, terus karena tradisional, terus jadi banyak tuh yang kangen sama masakan kampung lah gitu, masakan tradisional gitu. Di sini tuh jarang ditemuin gitu. Oke, baik Ibu. Biasanya siapa aja pelanggan yang paling sering ngebeli produk di sini? Mungkin dosen kah atau gimana? Kalau pelanggan saya itu terus terang peminatnya orang tua, oma-oma. Jadi dosen-dosen Iya, jadi lebih ke selera orang tua lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga waktu itu ada mahasiswa yang beli, dia bilang aduh ini kangen masakan nenek saya gitu. Jadi kayak flashback gitulah. Oke, baik. Lalu bagaimana caranya Ibu menarik pelanggan baru agar bisa mencoba produk ini? Oke, saya tuh memanfaatkan sosmed banget ya. Oh gitu. iya, Jadi aktif ya Ibu pakai iya, sosmed. jadi kalau misalnya tiap hari Minggu mau bazar, jadi dari hari Jumat Sabtu tuh saya udah posting di sosmed, di IG, di WA gitu. Jangan lupa ya stand kami nomor sekian, kue khas Padang, kedai Aiman gitu. Terus kayak ini saya baru buka di kantin ini 1 Juli kemarin ini, saya juga langsung posting. Terus saya tag pelanggan-pelanggan saya yang dulu saya kan dulu rajin ikut bazar perkantoran ya. Terus saya tag semua, itu berguna banget sih sosmed buat saya gitu. Berguna banget sih Bu. Apa sih yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari tuh kira-kira? Kalau tantangannya tuh saya kan punya tukang masak sendiri. Kadang-kadang tuh kalau misalnya tukang masak kita lagi kurang sehat atau nggak enak badan, jadi otomatis berpengaruh sama produksi gitu. Kayak hari ini nih saya nggak bawa lape bugi karena tukang masaknya lagi sakit, jadi saya cuma bawa seadanya. Jadi kalau misalkan orang lagi sakit bawanya lebih dikit ya? Iya gitu, jadi kita menyesuaikan lah kayak gitu. Oke, kalau pernah nggak sih Ibu usaha ini tuh mengalami masa penjualan yang menurun? Terus Ibu gimana sih cara mengatasinya? Pernah banget. Jadi kita udah buka PO, karena kan saya juga buka PO tuh, misalnya buka PO tiap hari apa gitu. Terus nggak ada yang pesen, ya udah coba lagi gitu. Kadang nggak tentu juga ya, misalnya apa karena emang peminatnya lagi kurang atau emang lagi pada nggak lihat. Ntar kadang kalau kita lagi nggak buka PO, ntar biasanya ibu saya mau pesen ini, aduh yang nggak buka PO kayak gitu. Oke. Bagaimana Ibu menjaga kualitas produk agar pelanggan tetap puas? Oke, biasanya saya tuh kalau jualan pas hari Minggu bazar, saya biasanya ambil satu buat saya cobain, oh masih konsisten nggak rasanya kayak gitu. Terus biasanya review dari teman-teman tuh saya saya jadikan itu masukan. Misalnya ibu yang kemarin lamangnya misalnya kurang
santan atau apa, udah terus saya kasih tukang masak saya gitu. Berapa penting masukan atau kritik dari pelanggan bagi pengembangan usaha ini, Bu? Oh iya, sangat penting sih. Jadi aku kalau misalnya dapat review dari customer itu pasti saya langsung iya, saya langsung sampaikan ke tukang masak saya. Terus nanti kita evaluasi bareng-bareng kenapa nih gitu. Dan apa namanya, yang jelas saya berterima kasih banget gitu kalau ada yang mereview kualitas kue-kuenya gitu. Nanti biasanya nanti tukang masak bilang ya kemarin tuh misalnya kurang lama rendemnya atau kurang lama apanya gitu. Jadi sangat-sangat ngebantu sih, iya, dapat review gitu. Apakah ada perubahan strategi usaha sejak banyak masyarakat berbelanja secara online? Ya salah satunya kan saya awalnya tuh bazar Car Free Day. Salah satunya buka kantin, gitu. Pengennya sih merambah, cuman keterbatasan SDM itu emang berpengaruh ya. Kayak saya ini kan masih saya sama suami saya yang jaga gitu. Kalau di bazar Car Free Day udah ada sih yang bantu. Nah nanti kalau misalnya emang SDM-nya bertambah, terus penjualannya juga bagus, bisa buka lagi gitu. Dukungan seperti apa yang menurut Ibu paling dibutuhkan UMKM agar bisa terus berkembang? Modal. Modal yang utama. Kadang kan kita pengen apa terbatas di modal gitu. Jadi paling kita cuman bisa kreasi, misalnya kayak promo saya bikin banner ini terus kayak misalnya Ramadan sama Idul Fitri saya bikin hampers gitu kan, kayak lamang tuh saya bikin hampers lamang gitu. Lumayan sih peminatnya, karena mereka pada bilang jarang ya hampers, kan biasanya kan kue tart gitu. Ini hampers lamang gitu. Jadi saya create sendiri kalau kayak gitu, seperti itu. Hari ini kita bicara sama Ibu siapa, Bu? Saya dengan Wulan. Ibu Wulan. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama kakak-kakak. Semoga lancar tugasnya. Iya.